Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lagi. Karena jawaban salam kurang semangat, saya ulangi sekali lagi. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratul afadil, para alim, para ulama, para ustadz, para tokoh agama yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, semuanya yang saya muliakan, wabil khusus kepada Bapak Imam, para Pekarisara, spesial kepada Ketua MUI Kecamatan Tujuh Koto. Udah kenal? Bapak Haji Tamrin, semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan segala urusannya, amin. Dipanjangkan usianya dalam Ibu, semangat Ibu, semangat Ibu. Kalau Ibu ini sudah mandi, udah seger, udah berpakaian rapi, terus ada kipas angin yang spoi-spoi dingin, ini enaknya ngapain Bu? Enaknya ngaji gitu, kok enaknya tidur itu loh Ibu itu. Enaknya ngaji, alhamdulillah. Rasanya pada malam hari ini kita masih diberikan banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, betul? Nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini kita ditakdirkan oleh Allah bisa ketemu di tempat yang baik, dengan niat yang baik, dalam acara yang baik, dengan tujuan yang baik, bersama orang-orang yang baik. Mudah-mudahan kumpulnya kebaikan-kebaikan ini benar-benar menjadi wasilah kita memperoleh kemuliaan Allah, mulia dunia, mulia akhirat. Amin Allahumma amin Allahumma. Yang pertama-tama harus saya sampaikan kekaguman saya kepada masjid ini. Ini masjid desa rasa masjid kecamatan, ini luar biasa. Bu, Pak Imam, izin Pak Imam, kalau di kampung saya, kalau dipanggil itu kok diam saja, tapi matanya melotot. Dipanggil itu diam saja Pak Imam, tapi matanya melotot, itu namanya ikan asin. Itu di kampung saya. Bu, takut dikatakan ikan asin berarti ya. Ini masjidnya bagus banget. Ini sebelum kita mulai peringatan Maulid Nabi, saya sampaikan, masjid ini bukan hanya sebagai bangunan fisik untuk sholat kita, tapi masjid ini adalah rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Masjid ini adalah sesuatu yang sangat spesial di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ahabbul bilad ilallah masajiduha. Sebaik-baik tempat di dunia ini adalah masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita berada di tempat yang sangat dicintai Allah. Makanya siapapun yang hadir di sini, ibu-ibu maupun bapak-bapak maupun abang-abang, ayu-ayu, semuanya yang ada di sini, siapapun yang mereka meramaikan masjid ini, siapapun yang bantu membangun masjid ini, siapapun yang memberikan AC masjid ini, semuanya dalam cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Apalagi ini saya masih lihat, masih taraf pembangunan lagi ya Bapak. Ada apa tuh? Depannya masih dibangun. Mudah-mudahan cepat selesai. Amin Allahumma.
Amin Allahumma. Bapak Ibu kepingin nggak kalau masjidnya bangunannya cepat selesai? Kepingin nggak? Saya kasih triknya, mau apa tidak Bu? Mau ya Bu? Triknya begini Ibu. Ibu kalau dalam 1 minggu tuh sering jajan nggak? Entah lontong, nasi gemuk, apa-apa, pernah? Sering ya Bu? Jadi Ibu, kalau pas malam Jumat, Ibu malam-malam tuh niat puasa. Nawaitu shauma ghadin linasimu lillahi ta'ala gitu. Jadi untuk hari Jumatnya libur, nggak usah beli nasi gemuk. Kalau saya nggak nasi gemuk, paling 1 lontong, berarti nawaitu shauma ghadin an lontong lillahi ta'ala. Yang biasanya untuk beli nasi gemuk, biasanya untuk beli lontong disedekahkan ke Masjid Nurul Iman tercinta itu. Bapak-bapak yang biasanya bakso, nawaitu shauma ghadin an bakso lillahi ta'ala. Yang biasanya ngerokok, ada yang ngerokok? Nawaitu sama hodin an budangara bilillahi ta'ala, begitu. Itu malam Jumat. Terus uangnya yang biasanya untuk itu disedekahkan, disumbangkan, diinfakkan untuk masjid kita tercinta. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Ibu bapak yang saya muliakan, saya hari ini senang banget bisa hadir di majelis ini. Dari rumah saya itu jauh banget Ibu, Masya Allah. Saya sambil piknik ini luar biasa. Nanti akan saya ceritakan kepada istri saya Ibu, bahwa saya ngaji di Tanjung, masjidnya sangat bagus, ber-AC, ini luar biasa. Perlu kenalan apa enggak Bu? Perlu ya. Nama saya itu Amin Zubaidi, istri saya 3 Bu. Anaknya Ibu tuh keburu kaget. Istri saya 3 anaknya. Jadi istrinya 1, anaknya 3 maksudnya gitu. Nah, jadi istri saya itu 3 anak. Masih 1 Ibu. Saya tinggal di Rimbo Bujang. Jadi satu-satunya di pasar Rimbo Bujang itu ada lampu merah kuning hijau. Itu kalau rumah saya belok ke kiri. Di sana ada namanya pesantren Darul Falah. Nah nanti kalau ada bapak ibu punya putra putri yang mau dimasukkan ke pesantren kami, diperbolehkan. Jadi ibu-ibu yang saya muliakan, mudah-mudahan pertemuan ini menjadikan wasilah suatu hari kita reunian lagi di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan ini memberikan keberkahan kepada kita semuanya pertemuan ini. Semoga kita semuanya berkah hidupnya, amin. Berkah keluarganya, amin. Berkah anak cucunya, amin. Berkah pekerjaannya, amin. Berkah rezekinya, amin. Semakin banyak ngaji, mudah-mudahan semakin baik akhlaknya, amin. Dikabulkan seluruh doa-doanya, amin. Dan diselamatkan dunia dan akhiratnya, amin Allahumma amin Allahumma. Ibu-ibu bapak-bapak yang saya muliakan, apalagi kalau saya lihat ya wajah-wajah bapak ibu ini, dari Pak Imam ke sana sampai ke sana ke ibu-ibunya semuanya, bapak-bapaknya sampai sini, ini sepertinya wajah-wajah calon penghuni surga semua Mas. Saya teringat akan satu riwayat yang mengatakan begini. Ini riwayat ini tertulis di kitab Durratun Nasihin. Rasulullah menyampaikan, Innallaha ta'ala ja'ala bani Adam ala famanin khisalin. Sesungguhnya Allah menjadikan anak keturunan Adam itu menjadi 8 kelompok. Minha arba'u li ahli jannah. 4 diantaranya adalah calon-calon penghuni surga. Alhamdulillah. Saya sebutkan satu saja Ibu, saya sebutkan satu saja. Apa itu Pak Amin ciri-cirinya? Kata Rasulullah, ciri-ciri calon penghuni surga itu Ibu Bapak, wajahun malihun, wajah yang berseri-seri, wajah yang penuh dengan senyum. Ini kalau saya lihat tadi Pak Imam, Pak RT, ini saya lihat ini ibu-ibunya tuh senyum terus. Alhamdulillah. Cuman kadang-kadang Pak Ustadz, saya tuh bingungnya begini, ragunya, ibu-ibu ini senyumnya itu karena senang ngaji atau karena banyak jajannya? Oh, senang ngaji ya. Alhamdulillah, dua-duanya ya. Alhamdulillah, hari ini kita ngaji,
dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Ini ngajinya kayak gini aja nggak apa-apa ya? Apa saya harus? Ibu senang saya duduk apa berdiri? Duduk saya. Hah? Ada yang duduk, ada yang berdiri. Saya ikut aja. Saya berdiri jalan-jalan atau saya duduk saja. Oh ya, gitu ya. Ibu-ibu itu menyampaikan, saya suruh jalan-jalan. Kalau saya disuruh jalan-jalan, kenapa disediain kursi? Ya sudah, nanti terserah saya aja ya Pak. Iya, nanti kira-kira sampai jam berapa Bu? Jam 2 ya, semangat ya. Saya akan mengajak Ibu bersyukur terlebih dahulu. Ibu, saya membaca itu di Indonesia sekarang itu ada 3.155 rumah sakit Pak di Indonesia. Kemudian ada 10.416 puskesmas. Ini data tahun 2023. Mungkin kalau sekarang udah berlebih. Kemudian saya berpikir, andai kata dalam satu rumah sakit itu dihuni 100 orang saja, nggak usah 1.155, 3.000 saja dikalikan 100, berarti hari ini di Indonesia sedang ada orang yang sakit di rumah sakit berjumlah berapa Bu? 300.000 orang. Kalau satu puskesmas yang jumlahnya 10.000 lebih dihuni pasien 50 saja, maka di Indonesia hari ini yang sedang sakit adalah 500.000 orang. Mudah-mudahan Allah sembuhkan semuanya, amin. Berarti apa Bu? Minimal di Indonesia ini bapak-bapak hari ini ada yang sedang sakit itu 800.000. Nah, Bapak, Ibu, semuanya yang hadir di sini ke Masjid Nurul Iman ini dalam keadaan sehat walafiat. Betul apa betul? Betul apa betul? Berarti kita itu lebih beruntung dibandingkan dengan 800.000 orang se-Indonesia. Nah, ini yang sering nggak kita sadari, bener kan? Hari ini Bu, malam ini kita lebih beruntung jika dibandingkan dengan 800.000 orang. Ini yang baru di puskesmas dan rumah sakit. Belum ada yang sedang berobat rawat jalan. Betul. Ada yang berobat di pengobatan alternatif. Ada yang terbaring di rumah hanya mengonsumsi obat-obat apotek saja. Benar apa benar Pak? Banyak banget yang sakit. Nah, hari ini kita kok diberi sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus bersyukur. Alhamdulillah. Badan sehat, alhamdulillah. Ngaji bisa berangkat, alhamdulillah. Jumpa sahabat, alhamdulillah. Ditambahi nikmat, alhamdulillah. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Bisa ibadah, alhamdulillah. Anak solihah, alhamdulillah. Keluarga sakinah, alhamdulillah. Ditambah anugerah, alhamdulillah. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ibu bapak yang saya muliakan, sehat ini nikmat terbesar setelah iman dan Islam. Betul nggak Pak Iman? Setelah
Iman dan Islam nikmat terbesar itu adalah kesehatan dan kesempatan. Ibu, ibu, kalau kita punya uang banyak, kita dengan uang itu bisa membeli makanan-makanan yang enak. Betul apa betul? Tapi enaknya makan itu bapak-bapak nggak bisa dibeli dengan uang. Dengan uang kita bisa membeli makanan enak, tapi ingat, enaknya makan nggak bisa kita beli. Contoh, dengan uang kita bisa membeli es krim. Es krim itu enak apa enak? Enak ya. Tapi kalau Allah sedang kirim kita sakit gigi, enaknya es krim nggak bisa kita nikmati. Betul apa betul? Ibu-ibu bertani, punya perkebunan cabai setengah hektar, bagus-bagus cabainya, tidak ada yang busuk satupun setengah hektar. Tapi kalau Allah kasih penyakit sariawan, kita nggak berani makan sambal. Ya toh Bu? Ini pentingnya sehat tuh harus kita syukuri Ibu. Ibu-ibu punya uang, beli sofa yang bagus, impor sofanya ratusan juta, empuk banget. Empuk itu apa bahasanya sih? Sofa itu empuk banget, ratusan juta impor. Tapi kalau pantat ibu bisulan nggak bisa duduk. Alangkah hebatnya sehat yang sering kita lalaikan itu. Makanya fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kalau kita punya uang banyak ibu, kita bisa memberi TV yang lebarnya 72 in TV itu Bu. Tapi kalau kita diberi sakit matanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita nggak bisa menikmati TV, nggak bisa nonton TV. Maka sehat ini harus kita syukuri, paling tidak minimal harus mengucapkan alhamdulillah. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, afdalu doa alhamdulillah, afdalu dzikri fa'lam la ilaha illallah. Kalau sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah, tapi sebaik-baik doa kata Rasulullah alhamdulillah. Bahkan ibu beberapa waktu yang lalu saya itu pas ngaji kayak gini tuh, setelah pengajian ada anak muda yang menghampiri saya, kemudian dia cerita tentang datonya, tentang kakeknya. Kakeknya ini usianya sudah 98 tahun ibu, udah sepuh, udah tua, dan dia mengeluhkan penglihatannya saat nonton TV. Kata cucunya ini bilang gini, kakek saya itu marah-marah terus tiap hari. Loh kenapa memangnya? Kata kakek saya, kata datuk saya, dia bilang TV-nya rusak terus, nggak pernah dibaikin gitu. Itu TV-nya rusak terus. Akhirnya cucunya bilang, kayak ini TV-nya nggak rusak, cuman mata kakek yang nggak sehat. Ngertinya itu kan nggak ada gambarnya gitu. Sudah 98 tahun. Akhirnya cucunya bilang, sudahlah kayak kalau gitu, besok kakek saya belikan kacamata pembesar biar bisa nonton TV. Akhirnya benar itu ibu bapak, kakeknya dibelikan kacamata pembesar. Setelah dibeli kacamata pembesar, dipakai oleh kakeknya, ternyata kakeknya tuh nggak bisa tidur. Bisa tidur kenapa Pak Amin? Karena kecak dikit. Jadi saking gitulah kalau sedang sakit itu. Makanya kita tak ulang-ulang lagi nih, sebelum kita berbicara tentang Maulid Nabi, perbanyaklah syukur alhamdulillah. Nabi Muhammad SAW yang kita peringati hari kelahirannya ibu, kalau menjumpai sesuatu beliau mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kemudian Rasulullah SAW ketika menjumpai sesuatu yang beliau nggak sukai, beliau mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala kejadian, atas segala keadaan. Jadi kejadian baik, kejadian buruk, Rasulullah tidak pernah mengeluh, tapi Rasulullah senantiasa mengucapkan alhamdulillah. Ibu bapak yang saya muliakan, hari ini sebenarnya temanya ini temanya berakhlakul karimah di era generasi Z. Ini generasinya Z-nya mana? Halo? Ini ya generasi Z ya.
generasi Z, generasi Y, masya Allah. Agak sini. Saya itu Pak Asrul kalau mendengar ada Bung Hatta, ada Bung Tomo, ada Sultan Hasanuddin ya, ada Era Kartini, ada Dewi Sartika, ada Cuk Nyadin, itu pahlawan-pahlawan kita. Kenapa mereka pahlawan? Karena jasa mereka kepada NKRI itu sangat luar biasa besar. Mereka disematkan sebagai pahlawan nasional. Akan tetapi Bapak Ibu, Pak Imam, bagaimanapun juga pahlawan-pahlawan yang tadi saya sebutkan itu, mereka adalah pahlawan-pahlawan masa lalu. Tapi sementara anak-anak kita yang hari tadi baca Al-Quran, walaupun beberapa kata Pak Imam kurang panjang, mereka adalah pahlawan-pahlawan masa depan kita. 20 tahun yang akan datang, 15 tahun yang akan datang, 25 tahun yang akan datang, mereka lah yang akan menghidupi kita, mereka lah yang akan menjaga bangsa ini, mereka lah yang akan membangun dan memelihara NKRI tercinta ini. Betul apa betul? Kalau kita hari ini hadir, itu kita memang, kalau bahasanya Damas Raya, bahasanya orang Minang tuh, kita itu kan memang telah lawi sanjo, kita telah lawi sanjo. Tapi anak-anak kita itu, masya Allah, yang sekarang pakai jilbab, ini termasuk ibu-ibunya ya, saya senang banget. Orang-orang Tanjung, sopan-sopan, muslimah bener-bener, pakai jilbab, baju muslim. Ini jilbabnya juga macam-macam, Pak Imam. Ada kembang-kembang, ada hitam, ada biru, ada putih, ada yang sekali bayar, ada yang 2 kali bayar, ada yang 3 kali bayar. Tapi mereka pakai jilbab semua. Kalau di Rimbo, masya Allah, kadang-kadang itu, masya Allah ya, kalau kita mau botul basor, mendudukan pandangan di Rimbo Bujang itu sekarang sulit banget karena banyak banget yang tidak pakai jilbab. Mudah-mudahan di sini ini pakai jilbab terus. Amin Allahumma, amin Allahumma. Ibu yang saya muliakan, Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Ya, tapi tadi saya pesan generasi-generasi penerus itu adalah harus kita semangati, harus kita dukung. Walaupun hari ini kecil, tapi besok mereka akan jadi orang-orang besar di negara kita itu. Makanya harus kita dukung keberadaannya. Sebagaimana tadi sarannya Pak Imam, apa namanya itu? Irmata Ikatan Remaja Masjid Tanjung berarti ya. Itu kita hidupkan, yang tua-tua kita dukung agar mereka menjadi generasi-generasi yang solih, bermoral dan berdaya guna insya Allah. Ibu bapak yang saya muliakan, kembali ke peringatan peringatan Maulid Nabi. Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada bulan apa Bu? Rabiul Awal. Rabiul Awal itu artinya apa Ibu? Peringatan tiap tahun kan? Jangan malu-malu. Gimana Bu? Rabiul Awal artinya? Robi. Nah gini ya, Robi itu artinya musim semi Pak. Robi itu artinya musim semi. Awal itu artinya yang pertama. Jadi Rabiul Awal itu adalah musim semi yang pertama. Sebelum musim semi itu musim kemarau. Kemudian datang musim semi. Musim semi ini adalah musim terindah bagi negara-negara yang memiliki lebih dari 2 musim. Kalau kita nggak ada musim semi. Nah di Arab Saudi sana ada musim semi. Di Jazirah Arab musim semi itu musim yang indah. Bunga-bunga sudah mulai bermunculan, tunas-tunas baru sudah muncul. Kemudian di musim semi ini matahari terang benderang tapi tidak panas menyengat. Di sepoi-sepoi, itu di musim semi. Waktu musim semi tiba, Allah lahirkan Nabi Muhammad SAW. Seolah-olah Allah mengatakan kepada manusia seluruhnya, wahai manusia, saya umumkan hari ini, saya sempurnakan keindahan musim semi ini dengan kelahiran manusia terbaik, manusia khairul bariyah, manusia yang akan menguasai jagat raya menjadi pemimpin. Itu adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Ibu bapak yang saya muliakan, Rabiul Awal itu bapak ibu, awalnya aslinya bulan Rabiul Awal itu bukan bulan mulia, bulan biasa-biasa saja Rabiul Awal itu.
Rabiul Awal itu enggak bulan istimewa, bukan bulan mulia sebagaimana bulan Dzulqa'dah, seperti bulan Dzulhijjah, seperti bulan Muharram, seperti bulan Rajab yang memang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rabiul Awal enggak bulan mulia. Tapi bulan Rabiul Awal menjadi bulan mulia, kok tiba-tiba jadi bulan istimewa, tiba-tiba bulan Rabiul Awal itu dinanti-nanti oleh seluruh umat Islam seluruh dunia. Ini karena ada lahirnya manusia mulia, manusia istimewa, yaitu Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bulan Rabiul Awal, ini saya ulang-ulang lagi, bulan Rabiul Awal itu awalnya tidak mulia, menjadi mulia karena ada Nabi Muhammad SAW. Paham Ibu? Oleh karenanya kalau kita ingin mulia, maka kita juga harus mendekat kepada orang yang mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Saya tanya bapak-bapak yang sebelah sini, Pak, kalau kita berdekatan dengan AC, itu efeknya apa, Pak? Dingin, ya kan? Dingin. Kalau kita berdekatan dengan api, apa yang terjadi, Bu? Panas. Kalau kaki kita menceburkan diri ke air, apa yang terjadi? Basah, karena memang sifatnya air membasahi. Kalau kita berdekat-dekat dengan Nabi Muhammad SAW, maka kita akan menjadi mulia, karena Nabi adalah manusia mulia dan manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham Ibu? Nah, satu-satunya pesan saya yang pertama adalah dekatlah, akrablah dengan Nabi Muhammad SAW. Salah satunya dengan memperbanyak sholawat kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi putra Abdullah, Nabiullah Muhammad. Bisa Ibu? Nanti Ibu jawabnya Nabiullah Muhammad saja ya. Nabi putra Abdullah, Nabiullah Muhammad, Nabi kekasih Allah, Nabiullah Muhammad, Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulihimi. Manusia yang ku cinta Nabiullah Muhammad, manusia yang ku puja Nabiullah Muhammad, Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulihimi. Manusia idolaku Nabiullah Muhammad, manusia pujaanku Nabiullah Muhammad, Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulihimi. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, dengan membaca banyak salawat, insya Allah kita akan mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Berapa banyak Pak Amin kalau kita baca salawat? Sebanyak-banyaknya setiap hari itu. Pak Amin kalau nggak bisa sebanyak-banyaknya, paling sedikit berapa? Paling sedikit kira-kira berapa? Baca salawat itu paling sedikit berapa? Paling sedikit 20 kali sehari semalam. Pagi 10 kali, sore 10 kali. Enggak jelas ini, Sir. Oh, ente. Karena apa? Rasulullah SAW menyampaikan, man sholla alayya, barang siapa yang bersolat kepadaku, hina yusbihu asro, di pagi hari 10 kali, wa hina yumsi asro, dan pada sore hari 10 kali, maka dia akan memperoleh syafaatku di hari kiamat. Alhamdulillah, 10 kali pagi.
Salawat paling pendek itu adalah salawat Jibril, yaitu sallallahu ala Muhammad. Coba kita cek ya, berapa menit kira-kira. Serempak ya Bu? Kita baca salawat sallallahu ala Muhammad 10 kali. 1, 2, 3. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Tidak nyampe seperempat menit, tidak nyampe seperempat menit untuk baca 10 kali sholat Jibril. Seperempat menit ditambah seperempat menit berarti hanya setengah menit saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala ngasih waktu kepada kita sehari semalam berapa menit? 1440 menit Bapak, 24 jam. Kita hanya menggunakan waktu setengah menit saja. Seperempat menit pagi baca 10 kali, sore hari seperempat menit baca 10 kali, kita akan mendapat syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma, amin Allahumma. Dan nanti kalau kita tambah lebih dari 20 kali, semakin banyak kita bersolawat, semakin banyak kita bersolawat, di samping kita memperoleh syafaat, kita akan menjadi manusia paling dekat dengan Nabi SAW. Ini kita bisa bayangin Ibu Bapak yang saya muliakan. Kita dekat dengan Nabi. Di mana nanti di akhirat itu Ibu, di padang mahsyar itu manusia sibuk dengan urusannya masing-masing. Saking ketakutannya, tidak ada naungan sedikit pun kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matahari hanya 1 mil. Ada yang keringatnya tuh sampai ke lutut. Ada yang keringatnya sampai ke dada. Ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Dan ada orang yang wajahnya berseri-seri, dia nggak ketakutan, dia seneng-seneng aja, senyum-senyum saja, dia dingin seperti AC malam hari ini, karena orang ini sering membaca sholawat, Pak. Membaca sholawat sebanyak-banyaknya nggak usah dihitung, tetapi kalau minimal 20 kali. Nanti orang-orang yang baca sholawat itu Ibu Bapak, ketika di Telaga Kautsar, Telaga Kautsar itu telaga yang sangat bening, gelasnya itu jumlahnya seperti ribuan bintang di angkasa sana. Dan Rasulullah itu duduk di sini, dia ngambil airnya dengan tangan beliau yang mulia itu dengan gelasnya, kemudian dibilang, umatku, umatku kesini, nih kamu tak kasih minum. Diambilkan minum oleh Rasulullah SAW. Coba bayangin kita, untuk siapa ini? Orang-orang yang senantiasa banyak membaca sholawat Nabi. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sallu ala Nabi Muhammad. Ibu Bapak yang saya muliakan, apalagi dalam kitab Qaulul Badi karya Imam As-Sakhawi itu banyak banget Pak fadilah salawat. Saya bacakan berapa ya? 2 atau 3 atau 4. Sebenarnya banyak. Yang pertama Ibu, ketika kita baca salawat, di sana diterangkan sababun li husulil syafaah. Jadi membaca salawat akan menjadi penyebab sampainya kita memperoleh syafaat Nabi Muhammad SAW yang tadi kita bahas. Yang kedua adalah orang-orang yang membaca salawat dalam kitab itu disebutkan sababun li maghfirati dzunub. Membaca sholawat kepada Nabi itu menjadi penyebab, menjadi wasilah diampuni segala dosa-dosanya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini kita dosanya sedikit apa banyak? Banyak ya. Ibu-ibu sedikit apa banyak dosanya? Sudah pernah ngitung? Jangan. Belum pernah ya? Saya kasih ya Bu, saya kasih tahu. Saya dulu sudah ngitung dosa. Saya ngitung dosa itu, Ustaz Asrul, saya waktu itu umur 40 tahun. Saya hitung dosa itu. Pas saya umur 40 tahun, saya hitung berapa dosa saya. Kemudian saya mikir, dalam 1 tahun itu, jumlah harinya adalah 365 hari. Saya kalikan 40. 365 hari kali 40 itu ketemunya, kalau tidak salah ya, saya udah lama, kalau tidak salah itu ketemunya 14.600 hari.
Jadi siapa yang hari ini, malam hari ini usianya sudah mencapai 40 tahun, bapak-bapak, itu hidup di dunia ini sudah 14.600 hari. Itu sudah ngabisin beras berapa kintal saja itu. Udah banyak banget kan? Kemudian saya berpikir gini ibu, berpikir saya, andai kata dalam satu hari kita melakukan dosa satu saja, andai kata dalam satu hari kita melakukan kekhilafan satu saja, sekali saja, berarti usianya yang hari ini sudah 40 tahun, berarti dosanya sudah 14.600 dosa. Padahal yang namanya berbuat dosa itu bukan 1, 2, 3 gitu Ustaz ya, bisa kecil, bisa besar. Dosa kita dengan siapa, dolim kita dengan siapa gitu. Dolim kita dengan istri itu dosanya lebih besar, sekali dolim dosanya besar banget. Tapi dosa teringan, dosa paling ringan dan paling sedikit dalam sehari satu, usia 40 tahun berarti dosanya sudah 14.600 dosa. Halo? Ini kok jadi tegang semua? Kok jadi tegang semua? Iya. Makanya sampai kawan saya itu bilang begini, Bu. Begitu banyak dosa telah kulakukan, akankah engkau ampuni? Namun ku yakin engkau maha penyayang pada hambanya yang berserah diri. Tapi Allah tuh maha penyayang, gitu kan, asalkan kita berserah diri. Berserah diri itu apa yang maui Allah kita laksanakan, apa yang enggak disukai Allah tidak kita laksanakan. Salah satu yang Allah sukai adalah memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu yang saya muliakan, kita istighfar dulu ya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Hidup di dunia sebentar saja, sekedar mampir sekejap mata. Jangan terpesona, jangan terpedaya. Akhirat nanti tempat pulang kita, akhirat nanti hidup selama-lamanya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Kasih sayang Allah sungguh mempesona, betapapun kita selalu mengkhianatinya, tiada terputus curahan rahmatnya, selalu dinanti bertaubat padanya, selalu dinanti kembali padanya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Sallu ala Nabi Muhammad. Bu, saya minum dulu ya, Bu. Selamat menyaksikan ya. Alhamdulillah. Ini Ibu mohon maaf saya
dikaruniai batu sama Allah. Kebanyakan ngomong. Kebanyakan ngomong. Tadi di Ribu ada pelatihan dai muda. Nah, di sini temanya tentang generasi Z juga. Sebenarnya nyambung. Cuman ini lebih banyak bapak ibunya, makanya saya tidak nyambung ke generasi Z-nya. Nggak apa-apa ya Bu ya. Perbanyak sholawat. Dalam satu riwayat Ibu, riwayat Hakim, Nabi Adam alaihissalam Bu, Nabi Adam alaihissalam itu kan diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga ke dunia. Betul Pak? Betul. Nabi Adam itu melakukan sebuah kekhilafan. Kemudian Nabi Adam diampuninya karena dia berdoa seperti ini. Ya Allah, dengan kemuliaan Muhammad, saya memohon ampun kepadamu. Gitu. Allah berfirman, Adam, kenapa kamu tahu Muhammad? Padahal saya belum menciptakannya. Ini dialog di surga dulu. Kenapa engkau menyebut-nyebut nama Muhammad? Saya tahu itu wahai Allah, di arsmu ada di tiang-tiang surga dituliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad utusannya Allah. Saya yakin tidak ada seseorang makhluk yang disandingkan dengan engkau, pasti dia adalah orang yang sangat mulia dan sangat dicintai oleh engkau. Maka saya memohon kepadamu wahai Allah, ampuni saya dengan kemuliaannya Nabi Muhammad SAW. Dalam satu riwayat akhirnya Nabi Adam diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi kita itu memperbanyak sholawat, sababun limaghfirati dzunub, maka akan menjadi penyebab dosa-dosa kita diampuni. Hidup di dunia ini hanya sebentar saja. Betul Pak? Betul. Betul Pak? Betul. Hidup di dunia itu Bu ibarat di rest area. Ibu pernah di rest area? Pernah jalan-jalan jauh terus ada rest area? Di rest area itu kan tempat istirahat. Tempat istirahat sebentar. Kapan kita akan melanjutkan perjalanan? Ketika di rest area tergantung kita, suka-suka kita. Saya mau di rest area setengah jam saja. Saya istirahat di rest area 20 menit saja, terus saya akan melanjutkan perjalanan. Itu kalau di rest area. Tetapi kalau ajal Ibu, kita tidak ada yang tahu. Kapan kita didatangi ajal, kita juga nggak ngerti. Betul? Itu Bapak, dari tadi saya tuh sebenarnya agak gemeter. Tadi tuh saya lihat jam dinding itu Bu. Ini jam dinding. Ibu tahu nggak apa makna jam dinding? Jam tangan juga boleh, jam tangan, jam di HP. Jam itu apa artinya Bapak-bapak? Mumpung ketemu, pengingat waktu ya. Bapak-bapak yang di sini setuju? Ibu-ibu setuju? Saya kasih definisi satu lagi. Jam, baik itu jam dinding, jam tangan, jam yang ada di HP itu memang betul pengingat waktu. Tapi ada satu lagi sebagai seorang muslim Bapak-bapak, bahwa jam itu adalah alat transportasi. Jam itu alat transportasi yang akan membawa kita, ini penumpangnya kita semua, penumpangnya kita, dia akan terus melaju dengan kecepatan standar dan tidak akan pernah berhenti apalagi mundur. Itu jam, kecuali baterainya habis ya, Tapi intinya jam itu akan maju terus sebagai alat transportasi dan membawa kita semuanya ke alam barzah Ibu. Jadi seharusnya seorang muslim itu kalau lihat jam itu dia takut. Harusnya ingat mati kan, ini alat transportasi yang akan membawa kita dalam perjalanan di dunia ini menuju ke alam barzah. Makanya tadi saya nengok saja, Masya Allah, saya ingat ibu kan gak nengok jam tadi ya, dan memang belum tahu. Nah kalau besok setiap lihat jam di samping ya, kita nih hampir sholat gitu, tapi kita harus ingat mati, karena kita semuanya kan akan mati. Betul Pak? Betul. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja, rakyat biasa. Semua pergi menghadap ilahi. Dunia yang dicari takkan dibawa pergi. Dunia yang dicari takkan dibawa mati. Betul Ibu? Nggak ada dibawa mati kan?
Apakah ada orang Tanjung sini, orang Tujuh Koto sini yang orangnya kaya, kendaraannya banyak, terus kalau mati dia bawa spion mobil, ada nggak? Spion mobil aja nggak dibawa Bapak. Spion mobil, apalagi rumahnya, apalagi kebunnya gitu. Dan semuanya kita akan mati. Dan kapan kita mati tidak masalah. Yang penting semua yang ada di sini semoga husnul khotimah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mati husnul khotimah dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak membaca sholawat. Sudah cukup. Cukup. Gimana, Bu? Terus itu namanya menghina. Ini Ustadz bukan tukang parkir. Terus. Ya, 5 menit lagi ya, Ibu. Ibu bapak yang saya muliakan, selanjutnya keutamaan membaca salat kepada Nabi itu adalah sababun liqada'il hawaiji. Dalam kitab itu disebutkan sababun liqada'il hawaiji, menjadi sebab doa-doa kita dikabulkan. Alhamdulillah. Membaca sholawat itu Ibu bapak menyebabkan keinginan-keinginan kita dikabulkan, baik keinginan dunia maupun keinginan akhirat, keinginan kecil maupun keinginan besar. Ahli-ahli sholawat itu Ibu bapak akan dikabulkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ada Kiai Rembang namanya Gusmus, kalau bapak-bapak tahu, Imam tahu lah Gusmus. Itu pernah bilang gini, kalau seseorang itu pas nganggur, kemudian lisannya itu kok komat kamit, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sambil deres nih, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, masak pun juga, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kalau itu dilakukan selama 2 tahun, kata Gusmus, 2 tahun baca sallallahu ala Muhammad, maka jikalau tidak kaya hidupnya, datang ke Rembang ludahi wajah saya. Begitu. Dan memang luar biasa fadilah salat. Semuanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa kita, karena sholawat itu ketika Allah memerintahkan sholawat, Allah ngasih contoh. Betul apa betul? Kalau Allah merintahkan sholat, Allah nggak akan sholat. Untuk apa Allah sholat kalau semuanya makhluk juga menyembah kepada Allah? Betul Bu? Allah memerintahkan zakat, Allah nggak zakat. Allah memerintahkan haji, Allah nggak haji. Tapi kalau Allah perintahkan sholawat, Allah ngasih contoh terlebih dahulu Bapak Ibu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Maka sesuatu yang sangat dicintai Allah, sehingga siapapun yang sampai lupa tidak baca doa tapi banyak baca sholawat, semuanya akan dikabulkan keinginannya. Ada seorang sahabat menemui Rasulullah. Wahai Rasulullah, saya itu kalau misalnya berdoa 1 jam, kemudian hak untuk bersolat kepadamu itu kira-kira berapa lama? Rasulullah bersabda, terserah kamu. Dia bilang, kalau 1/4 jam, kalau 1/4 wahai Rasulullah, terserah kamu. Tapi kalau kamu mau tambah, itu lebih baik bagimu. Kalau separuh wahai Rasulullah, terserah. Tapi kalau kamu mau tambah, itu lebih baik bagimu. Kemudian kalau 1/3 wahai Rasulullah, terserah kata Rasulullah. Tapi kalau itu mau ditambah, itu lebih baik bagimu. Jadi orang ini bilang, kalau begitu wahai Rasulullah, saya dalam doaku 1 jam itu saya gunakan untuk baca sholat semuanya kepadamu. Kemudian Rasulullah bersabda, jikalau itu kamu lakukan, maka segala keinginanmu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Karena Allah paling cinta kepada Nabi. Allah cinta kepada bacaan sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ibu bapak yang saya muliakan, ketika seseorang baca sholawat kepada Nabi, itu akan sampai ke kuburannya Nabi. Misalnya gini, berserta kedua orang tuanya disebutkan. Jadi malaikat bilang begini, ketika saya bilang misalnya gini ya, saya Amin Zubaidi, bapak saya itu namanya Sunyoto, ibu saya namanya Sumarni. Nah gitu ya, saya baca salawat sallallahu ala Muhammad. Akhirnya malaikat bilang kepada Nabi, wahai Rasulullah, ini Amin Zubaidi bin Sunyoto, anaknya Sumarni,
itu membaca salawat untukmu. Begitu Bapak, luar biasa. Jadi tidak hanya bin-bin-binnya, tapi ibu kita juga disebut di hadapan Rasulullah SAW. Maka ulama mengatakan siapa saja yang memperbanyak salawat sama dengan dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, sudah kita berbakti kepada Allah, sudah kita cinta kepada Rasulullah, kemudian kita dianggap berbakti kepada ibu bapak kita, karena salawat kita akan sampai di kuburan Nabi, di hadapan Nabi, disebutkan bapak kita dan ibu kita. Alhamdulillah. Jadi ibu bapak sekarang pulang dari sini nggak boleh ngeluh-ngeluh lagi, setuju? Kita harus andalanya adalah sholawat saja. Ibu